Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, curahan nikmat yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir kembali. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam kita menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu catatan amal soleh kita, bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Islam itu akan menjadi kuat bukan karena banyak daripada penghafal Al-Quran. Islam itu menjadi agama yang hebat bukan karena banyak yang hafid Al-Quran, tapi karena kita umat Islam yang paham dan mengerti dengan Al-Quran. Jadi kalau hanya hafal Al-Quran ya, tapi tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham dengan isinya, yaitu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, tidak akan memberikan dampak, tidak akan bisa menjaga daripada orang-orang yang ingin merusak Islam itu sendiri. Nah, maka penting kita mempelajari Al-Quran, penting kita memahami Al-Quran. 100 orang yang hafal maksudnya 1 orang yang paham dengan Al-Quran itu lebih baik daripada 100 penghafal Al-Quran tapi tidak paham. Ya, syukur-syukur kalau paham sekaligus hafal. Nah, maka itu akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Nah, jadi bukan hanya memprogramkan bagaimana supaya orang hafal Al-Quran, tapi bagaimana supaya kita paham dengan Al-Quran. Nah, ini yang selama ini kita selalu terjebak. Kalau dengan hafalan Quran luar biasa, ada lombanya di mana-mana, dari kecil sampai besar ada. Bahkan tingkat internasional pun ada. Cuma kita di antara umat Islam ini jarang yang kemudian menemukan satu disiplin ilmu, menemukan yang berangkat dari sebuah penelitian dari Al-Quran kemudian menghadirkan pengetahuan baru, itu jarang. Justru yang menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan daripada Al-Quran itu kebanyakan orang-orang luar. Ya, oleh karena itu kita bukan sekedar membaca, menghafalkan, tapi bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Nah, karena itulah yang banyak dipuji dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi itu bukan saja yang hafidhul Quran, tapi yang faqih, orang yang paham.
Faman yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka akan dipahamkan dalam masalah agama. Ya, dalam ayat Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi tafaqahu fid din itu orang yang banyak dipuji dalam Al-Qur'an, bukan hafal Qur'an tapi yatafaqqah atau tafaqquh fid din. Orang yang berusaha mempelajari, memahami Al-Qur'an. Nah, termasuk kita ini pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, upaya kita, usaha kita untuk memahami Al-Qur'an. Nah, sekarang tinggal kita yang mau istiqomah ataupun tidak. Takmir sudah menyiapkan, memfasilitasi, nah tinggal keistiqomahan kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kemarin kita membahas putar surat Al-Ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama. Ya, di antaranya adalah ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang menghardik, membentak anak yatim. Hati-hati dengan anak yatim Bapak Ibu. Anak yatim itu doanya mustajab. Ya, anak yatim itu anak yang sangat diistimewakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatain. Saya dan orang yang mengayomi, yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Sangat dekat nanti orang yang mengayomi, mengasuh anak yatim itu dengan Nabi di surga. Artinya apa? Orang yang mengasuh, mengayomi anak yatim, dia akan bersama Nabi. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak, mendorong orang memberi makan kepada fakir miskin. Saya sudah jelaskan bahwa maksud ayat ini bukan sekedar memberi. Memberi bagus, tetapi juga bagaimana kita mengajak. Kalau kita tidak bisa memberi makan, paling tidak kita mengajak orang untuk memberi makan. Ya. Dan banyak orang lakukan. Misalkan masjid ini mengumumkan siapa yang ingin menyumbang untuk Jumat berkah misalkan. Nah, itu kan sudah mengajak. Nah, jadi bukan sekedar memberi, tapi juga mengajak orang, mendorong orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Alladzina hum mana ayatnya itu? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, orang yang lalai dalam salatnya, saya juga sudah menjelaskan, lalai ketika melaksanakan atau lalai dalam arti tidak tepat syarat rukunnya, tidak diperhatikan tumakninahnya, tidak khusyuk, itu termasuk lalai. Bukan sekedar pelaksanaannya atau menunda-nunda waktunya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan pinjaman barang-barang yang baik. Nah, inilah yang kita bahas minggu yang lalu. Pada kesempatan ini naik satu ayat di atasnya karena kita berangkat dari belakang. Kita baca surat Quraisy. Terkadang surat ini disebut nama Quraisy atau menyebutnya surat li'ila fi Quraisy. Ya, kurang lebih sama. Seperti terkadang kita menyebut surat Al-Ikhlas itu surat Qul Huwallahu Ahad. Ya, dalam hadis juga kadang menyebutkan surat Qul Huwallahu Ahad. Terkadang juga kita menyebutnya Al-Ikhlas. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan baca surat Quraisy. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-saif
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Insyaallah ayat ini kita hafal semua. Anak-anak pun insyaallah hafalnya. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was saif, yaitu kebiasaan mereka bepergian rihlah. Ya, rihlah atau bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Bapak Ibu para hadirin sekalian, jadi ayat ini ayat yang berbicara tentang suku Nabi. Jadi kalau melihat sukunya Nabi, Nabi itu dari Quraisy. Di dalam Al-Quran tidak banyak disebutkan tentang Quraisy. Mungkin Bapak Ibu jarang sekali mendengarkan Quraisy. Ya, hanya ada sekali dalam Al-Quran nama Quraisy. Di mana itu? Ya di surat ini, namanya satu-satunya. Satu-satunya kata Quraisy dalam Al-Quran itu, ya dalam surat Quraisy ini. Quraisy itu nama suku Nabi. Walaupun sekarang ada nama banyak orang namanya Quraisy. Ya, diantaranya Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ada lagi Quraisy, saya punya teman namanya Quraisy. Nah, dan banyak sudah menjadi nama orang. Nah, Quraisy ini, Bapak Ibu para hadirin sekalian, adalah suku yang sangat besar di Jazirah Arab. Namanya itu terhormat, sukunya itu terpandang. Orang begitu mendengar nama Quraisy itu segan. Di Jazirah Arab itu biasa terjadi pencurian, biasa terjadi perampokan. Tetapi kalau mereka mendengar bahwa yang lewat, yang melintas itu adalah suku Quraisy, mereka itu tidak berani. Mereka segan. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh dalam banyak riwayat, dihasankan oleh sebagian ulama, tapi Ibnu Katsir mengatakan hadis ini agak gharib. Gharib itu agak aneh atau asing, tetapi dihasankan oleh beberapa ulama hadis ini. Kata beliau, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilalin, Allah memuliakan orang Quraisy itu dengan 7 perkara. Jadi Quraisy itu dimuliakan oleh Allah dengan 7 perkara. Yang pertama kata Nabi, anni minhum, saya termasuk di antara bagian dari suku Quraisy itu. Jadi Nabi itu orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi yang terakhir di Jazirah Arab. Kemudian di antara Jazirah Arab itu dipilihlah orang yang paling baik. Itu orang Arab, di antara mereka adalah dari kalangan suku Quraisy. Di antara suku Quraisy itu dipilihlah dari keturunan Bani Hashim. Dari Hashim ini dipilih dari keturunan Abdul Muttalib. Di antara keturunan Abdul Muttalib dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari suku Quraisy. Kemudian wa anna an-nubuwwata fihim, dan kenabian yang terakhir itu turun di tengah-tengah mereka. Wal hijabata was saqayata fihim. Kemudian al-hijabah itu maksudnya orang yang mengatur atau mengurus haji. Karena Makkah itu, Ka'bah itu dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad itu mereka selalu memuliakan apa? Ka'bah. Mereka sudah melaksanakan haji. Jadi sebelum Nabi melaksanakan haji,
masyarakat Arab, bukan hanya orang-orang Quraisy, tapi Jazirah Arab itu mereka sudah melaksanakan haji. Hanya saja bagaimana pelaksanaannya secara syariat, secara mendetail tentu berbeda. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi dan orang Quraisy. Tetapi ada kesamaan, yaitu apa? Yaitu bertawaf. Mereka juga mengelilingi rumah Allah, mereka juga mengelilingi Ka'bah. Nah, jadi mereka orang Quraisy diberikan kemuliaan oleh Allah yang mengatur, yang mengelola Ka'bah, wasiqayah, dan memberikan air minum ketika musim haji. Kalau sekarang kan sudah enak, kita pergi ke Mina, Musdalifah, Arafah, itu di pinggir-pinggir jalan sudah banyak air minum ya, keran itu ya. Zaman dulu bagaimana mereka menyiapkan air minum? Ya mereka harus menyiapkan mengangkut. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang datang dari luar Makkah, dilayani oleh mereka. Maka mereka menyebut khadimul haramain, pembantu dua tanah suci. Jadi raja siapapun yang di sana itu ya, mereka menyebut diri mereka itu khadim. Khadim itu artinya pembantu, pelayan. Nah, zaman dulu begitu susah untuk menyiapkan air minum, mengatur haji, mengelola haji. Nah, maka berbanggalah mereka, bangga ya bisa menjadi pengelola. Dan walaupun yang mengelola itu ya sekarang sudah banyak, sesuai negeri masing-masing biasanya ada utusan mereka. Kita dari Indonesia ya ada juga. Setiap musim haji ratusan mungkin sampai ribuan orang lebih menjadi PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji. Saya pernah sekali menjadi panitia penyelenggara ibadah haji. Ya, tahun 2008 saya menjadi bagian daripada itu. Senang kita menjadi bagian yang melayani jamaah. Waktu itu masih zaman saya mahasiswa. Kalau Bapak Ibu pernah haji, ya di pinggir jalan berdiri pegang bendera begitu ya. Nah itu kita itu mahasiswa itu. Biasanya kita banyak turun di lapangan. Kalau ada permasalahan, yang biasanya kalau ada jamaah tersesat gitu ya. Sekarang sudah gampang, enak. Yang kalau mau hilang mau apa gampang. Yang penting gelangnya jangan sampai terlepas. Tidak bawa paspor, tidak bawa identitas yang lain. Yang penting ada gelang. Ada gelang pasti ketahuan. Nah itu makanya gelang itu penting kalau haji. Karena kita bisa melihat, oh ini kloter sekian. Kita tahu hotelnya di mana, kita antar. Nah itu tugas kita. Senang kita menjadi pelayan itu. Bukan hanya menjadi pelayan Baitullah, termasuk melayani masjid di sini, para takmir di sini. Ya, pekerjaan Bapak apa? Malu saya Pak. Kenapa? Marbot masjid. Lo justru harus berbangga. Kita ini bukan rumah ini bukan rumah siapa, ini rumah Allah. Kalau kita menjadi bagian daripada yang mengelola, yang mengatur, yang memakmurkan rumah Allah ini, berbangga semestinya, kan begitu ya. Apalagi tidak digaji Pak ya. Ya, apa harapan kita? Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian salah satu amal soleh kita untuk membangun rumah di surga. Tidak digaji Bapak Ibu kan, takmir kan nggak digaji Pak ya. Syukur-syukur kalau digaji, alhamdulillah. Kalau ada Pak ya, senyum Pak Ridwan tadi, mungkin ada Pak ya. Ya kita berharap kepada Allah, harus berbangga kita. Ya harus berbangga ketika mengatur rumah Allah, yang menyapu. Ya, saya melihat beberapa orang gitu ya. Ada orang tuh di masjid, di salah satu masjid gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan pengurus, hanya jamaah biasa. Tapi kalau datang ke masjid dia nyapu, dia ngepel itu. Dia tidak berharap apa-apa. Dia hanya berharap apa? Mendapatkan pahala itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kok kotor masjid ini? Jangan cari siapa tukang bersih-bersihnya kalau tidak ada. Tidak usah, bersihkan sendiri. Kalau kemudian bersih, orang yang lewat merasa nyaman, ya tidak terpleset karena licin ataupun yang lain, karena sebab kita yang membersihkan sudah mendapatkan pahala. Nah, jadi berbangga. Nah, jadi mereka itu menjadi hijabah, menjadi siqayah, yang
yang mengatur jamaah haji, yang mengatur, yang berikan minum kepada mereka. Apalagi Zamzam, yang menemukan Zamzam itu adalah kakek Nabi Abdul Muttalib. Dulu Zamzam itu pernah ditutup. Masih dulu sekali gitu ya. Zamzam kan pernah hilang Bapak Ibu. Ya, dulu itu orang itu berperang, hanya rebutan Zamzam. Dalam satu sejarah disebutkan karena sering terjadi perang akhirnya ditutup sumur Zamzam itu. Lama, berapa tahun, berapa abad bahkannya, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Ribuan, mungkin ratusan tahun. Dengan Nabi Isa saja berapa tahun? 600-an tahun. Ya lihat aja. Kalau Hijriah berapa sekarang? 1433. Masehinya berapa? 2021. Berapa selisihnya itu? 6 tahun, 600-an tahun kan? Belum ke Nabi Musa, belum nabi-nabi yang sebelumnya yang luar biasa jauhnya itu. Nah, Zamzam sempat hilang. Sampai satu ketika Abdul Muttalib tidur di Hijr Ismail, didatangi mimpi. Ya. Didatangi mimpi, intinya beliau dikasih alamat. Sehari semalam mimpi pertama, mimpi kedua, mimpi ketiga. Kok heran beliau, kok mimpinya sama terus ya? Akhirnya beliau mencoba untuk menggali. Akhirnya ternyata disitulah Zamzam. Jadi Zamzam itu ratusan tahun hilang, kemudian ditemukan lagi oleh kakek Nabi. Ya, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan kepada Abdul Muttalib, dan memang Abdul Muttalib adalah keluarga yang terhormat kalau ditarik ke atas bertemu dengan Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian, nah itulah kelebihan atau keutamaan orang Quraisy ya. Kemudian berikutnya, wannallaha nasarahum 'alal fil. Allah menolong mereka dari serangan tentara bergajah. Nah, ini pembahasannya nanti kebetulan setelah surat Al-Fil itu ya surat Quraisy, atau pembahasan minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas sejarah atau cerita lengkap tentang pasukan bergajah. Allah menolong mereka dari serangan tentara bergajah. Wa annahum abadullah azza wa jalla asra sinin la ya'buduhu ghairuhum. Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam waktu kurang lebih 10 tahun. Ya, yang mereka tidak menyembah Allah kecuali mereka orang-orang Quraisy. Jadi setelah Nabi berdakwah, Nabi berdakwah mengajak kepada mereka menyembah Allah. Yang banyak masuk ke dalam Islam adalah dari kalangan suku Quraisy. Kemudian selama 10 tahun itu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi hijrah. Nanti kan 13 tahun Nabi di Makkah ya. Kemudian wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an. Kemudian di antaranya juga Allah menurunkan kepada mereka surat di dalam Al-Qur'an. Summa talaha Rasulullah, kemudian Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita wasaif ila akhiril ayat. Jadi Allah menurunkan satu surat khusus, surat Quraisy, berbicara tentang Quraisy, walaupun surat ini satu-satunya. Surat ini mayoritas ulama mengatakan surat ini Makkiyah. Apa itu Makkiyah Bapak Ibu? Saya sudah pernah menyampaikan, Makkiyah itu adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Ya, di antara pengertiannya surat yang turun di Makkah. Tetapi pengertian yang kuat, surat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi kalau Nabi sudah hijrah, walaupun dia turun di Makkah, disebut surat Madani. Kalau Nabi sudah hijrah, ya, jadi kalau Nabi sudah hijrah, surat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, maka itu namanya surat Madaniyah. Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau ada surat turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Makkah, disebut Madaniyah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, surat ini Makkiyah.
Kemudian terkait dengan keutamaan surat ini tidak ada hadis ya, atau kita belum menemukan hadis yang berbicara secara khusus keutamaan surat Quraisy ini. Berbeda dengan Al-Fatihah, berbeda dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada keutamaan tersendiri. Yang jelas semua Al-Quran itu memiliki keutamaan. Ketika membacanya mendapatkan pahala. Tetapi ada beberapa ayat atau surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan khusus. Surat misalkan ayat-ayat kursi, ya kan? Atau surat Al-Baqarahnya. Jangan jadikan, kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Bacakanlah rumah kalian surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu kan keutamaannya. Ada keutamaan Al-Mulk, ada keutamaan apalagi Al-Kafirun, ada keutamaan dan yang lainnya, ayat ataupun Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, surat Quraisy ini tidak memiliki keutamaan secara khusus. Tapi kalau kita baca, insya Allah, bukan insya Allah ya, kalau amal ibadah kita diterima, insya Allah kita mendapatkan pahala. Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Beberapa ulama mengatakan bahwa ayat ini, surat ini itu masih berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Bahkan Ubay bin Ka'ab menganggap bahwa dua surat ini awalnya adalah satu. Ya, setelah membaca Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ila fi Quraisy. Ubay bin Ka'ab menganggap ini satu surat. Ya. Walaupun kemudian mayoritas kebanyakan bahwa ada pemisah. Tadi selalu arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy. Ya, bismillah itu menjadi pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, makanya tidak wajib, ya, para ulama sepakat bahwa tidak wajib ketika membaca pertengahan surat, ketika kita sholat harus baca bismillah. Makanya ada yang langsung, kalau kita mendengar imam itu ketika pertengahan ayat yang dibaca langsung itu, karena bismillahnya sudah di awal itu ketika Al-Fatihah. Nah, tapi kalau di awal mesti dibaca baik sir ataupun jahar, karena bismillah itu pemisah, penanda kita tahu itu awal surat itu dengan bismillah. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab menganggap itu satu, tapi mayoritas ulama bahwa ini memang dua ayat yang terpisah, tetapi maknanya saling memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Alam taro kaif al-fil maupun Quraisy itu berbicara tentang Makkah. Nah, saya katakan tadi di antara keutamaan Quraisy apa? Allah menolong dari gempuran atau serangan tentara bergajah. Nah, kemudian baru surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy punya kebiasaan yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Mereka punya kebiasaan, mereka punya hobi gitu ya. Rihlah. Pak Ridwan juga suka rihlah, Pak ya. Teman-teman juga suka rihlah. Apa rihlah itu? Jalan-jalan artinya. Tapi jalan dalam niat tertentu, jalan karena kepentingan tertentu. Apa kepentingannya? Kalau orang Quraisy kepentingannya berdagang. Ya, rihlatas syita, mereka bepergian ketika musim dingin, was-shaif, dan ketika musim panas. Kalau kita kan musimnya banyak, Pak. Kalau di Arab kan 4 musimnya, atau di Eropa lah ya, yang punya musimnya hanya terbatas 4 itu. Musim panas, dari panas ke dingin, antara panas ke dingin itu namanya musim gugur, dari dingin ke panas namanya musim semi. Nah, jadi 4 bulan.
4 bulan musim panas, 4 bulan musim dingin, 4 bulan musim semi, 4 bulan musim gugur. 3 bulan Pak, kalau 4 16 Pak ya. 3 bulan 3 bulan. Lebih bulannya Pak. 3 bulan 3 bulan. Pas 3 3 4 kan 12 kan ya. Kelamaan juga musim dingin sampai 4 bulan. Nah ini sekarang bulan apa ini? Ini bulan November. Oh ini puncak dingin ini. Sudah mau muncak dingin itu. Desember, Januari, wah itu sudah naik, nanti turun lagi. Makanya kalau Desember itu salju biasa ke Eropa ya. Nah kalau kita banyak durian Pak ya. Musim durian, ini sudah mulai banyak durian, ini sudah mulai datang ini. Rambutan ya. Musim kawinan, macam-macam. Macam-macam lah musimnya kita. Mereka 4. Jadi mereka di Arab itu ketika musim dingin misalkan, buahnya ya buah yang hanya ada pada musim dingin. Anggur itu seperti bukan anggur. Kalau anggur, semangka itu musim panas, yang memang dimakan untuk menyegarkan. Ada yang nanti musim dingin buahnya saya lupa Pak, kelamaan sudah meninggalkan Arab gitu. Seperti apa ya musim dingin ya buahnya ya. Jadi ya buah yang memang diperlukan untuk tubuh ya, untuk tulang apa sesuai. Allah itu maha adil luar biasa. Jadi musim dingin yang tumbuh apa, musim panas yang tumbuh itu apa. Nah walaupun sekarang kita sudah bisa makan buah di musim dingin ya, pada musim panas kita bisa makan buah musim panas ketika musim dingin ya, karena sudah tadi bisa datang dari berbagai macam negara. Nah mereka punya kepentingan dagang rihlatas syita, ketika mereka musim ketika mereka musim panas mereka pergi ke Syam. Mereka ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman ya. Jadi Syam itu di utara, di atas utara, Yaman di bawahnya. Jadi Makkah itu di tengah-tengah. Dan Makkah itu memang lintasan orang-orang berdagang. Jadi di Jazirah Arab itu Makkah itu tempatnya strategis. Orang yang dari atas utara, dari arah Syam ya, kalau ke selatan melewati Makkah. Yang orang Yaman atau orang yang di bawah mau ke Syam melewati juga Makkah. Jadi menjadi tempat persinggahan. Makkah itu kota lah, kota metropolitannya lah zaman itu, rame ya sampai sekarang Pak ya. Makkah gimana sekarang itu 24 jam tidak pernah sepi. Sekitaran Ka'bah itu tidak pernah sepi, selalu ada saja orang yang bertawaf. Kalau ke Makkah kemudian tunggu dulu waktu kosong baru kita tawaf, tidak pernah kosong itu Pak. Kosong Makkah itu, Ka'bah kosong itu tanggal 9, 10, 11, 12 musim haji itu kosong tuh. Kenapa? Karena semua pada di Mina, di Arafah. Nah kosong di sini. Nah itu kalau mau kosong. Ya tapi tidak haji kita Pak. Kalau meninggalkan Arafah tidak ada waktu kosongnya. Orang berebut untuk cium Hajar Aswad. Nah dari dulu memang ramai, Makkah itu ramai. Orang berdagang ramai dagangannya mereka. Ya orang-orang pedagang-pedagang dari Quraisy ini musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Ya Syam itu sekarang kan sudah pecah ya Pak ya. Syam itu sudah ada berapa negara itu? 4 sekarang, jadi 4. Dulu 1 namanya Syam, Lebanon, apalagi Palestina, Syria, Jordan. Ini Syam dulu ya, kemudian sekarang sudah pecah jadi negara masing-masing ya, Palestina, kemudian Jordan, Lebanon, Syria. Ini Syam. Dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan Syam. Ardul Minsar wal Makhsyar, Syam ya. Nah tapi sekarang justru banyak fitnah, itu memang negeri Syam. Syria sampai sekarang masih tembak-tembakan, Lebanon sekarang, pokoknya Arab lah Pak ya. Ini baru-baru ini Aljazair dengan Maroko putus hubungan diplomatik. Cerai mereka Pak. Ibarat suami istri cerai, mudah sekali untuk berperang, banyak fitnah ya. Mudah-mudahan Indonesia aman.
Syria perang saudara dari 2011 sampai sekarang. Tidak jelas masih gimana. Masyarakatnya ngungsi kemana-mana. Tapi kita yakin bahwa di balik semua itu ada hikmah. Allah punya rencana lain yang kita tidak tahu. Li'ila fi Quraisyin ila fi mihlatas syita. Jadi mereka berdagang. Makanya Nabi itu ya ketika Nabi umur 12 tahun dibawa oleh pamannya berdagang, oleh Abu Thalib. Kenapa dibawa berdagang? Ya memang ya Abu Thalib itu setelah meninggalnya Abdul Muttalib diserahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib sayang juga kepada Nabi Muhammad, sebagaimana juga sayang kepada putranya Ali bin Abi Thalib. Berdagang dibawa ke Syam, berdagang ke Syam. 12 tahun sudah pintar berdagang. Umur 25 tahun ikut dengan Khadijah. Dagangannya Khadijah luar biasa sampai Khadijah naksir dengan Nabi. Berdagang. Nah makanya ketika di Madinah Nabi kurang paham dalam ilmu pertanian. Nah Madinah itu kampung, masyarakatnya bertani kurma maksudnya. Tidak ada padi di sana Pak. Ya. Makanya satu ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, sebagian sahabat ketika dia sedang mengawinkan kurmanya, kata Nabi, seandainya kalian tidak melakukan itu, ya karena Nabi mengatakan itu, maka kemudian sahabat ini tidak mengawinkan kurmanya, dibiarkan. Begitu musim panen kurmanya jelek. Heran, loh, ini kok kurmanya jelek? Ya begini ya Rasulullah, kalau kurma itu tidak dikawinkan hasilnya jelek. Maka kata Nabi apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Nabi tidak mengatakan atau tidak memerintah jangan lakukan itu, tapi Nabi seandainya kalian tidak perlu capek-capek begitu gitu. Biarkan saja dia tumbuh gitu dan berbuah sendiri gitu. Kan ada ilmunya. Nah ketika musim panen ternyata hasilnya jelek. Saya pernah ikut pelatihan kurma, pelatihan budidaya kurma di seberang ada yang pernah mengadakan itu. Saya sebenarnya bukan peserta, saya cuma diminta teman membacakan doa. Yang ngisi orang Mesir langsung, memang pengusaha kurma. Kata beliau itu tidak ada kurma yang ditanam itu dari biji. Kita nanam kurma dari biji Pak. Ya tumbuh, apakah tumbuh? Tumbuh. Apakah bisa besar? Bisa besar. Apakah berbuah? Bisa berbuah. Apakah manis? Nah, ini tidak tentu. Ya, bahkan jelek, kecut. Bahkan kata beliau, kalau kurma yang tumbuh dari biji itu, misalkan sudah berbuah, satu tangkai itu bisa macam-macam. Ada yang sudah matang, ada yang belum, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah gitu. Itu satu tangkai itu. Nah itu kalau tidak melalui proses seperti itu. Nah Nabi ilmunya dalam berdagang. Ini kebiasaan dari Makkah, orang masyarakat Quraisy ketika musim panas mereka ke Syam, musim dingin mereka ke Yaman dalam rangka tujuan mereka berdagang. Dan karena mereka tadi itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukunya terkenal, ya, maka mereka dalam setiap berjalan mereka aman. Tidak kena rompak, tidak kena bajing loncat. Hormat mereka takut. Ya satu sisi karena mereka nanti akan pergi ke Makkah. Loh mereka kalau macam-macam nyerang orang Quraisy, nanti satu saat mereka mau umroh, mau haji misalkan. Tidak disambut, nanti disuruh pergi, ya kan begitu. Misalkan dengan suku ini merompak kabilah Quraisy, oh awas kamu ya jangan masuk ke Makkah ya. Sedangkan mereka juga perlu haji sama dengan kita. Kita ya jangan ya kemudian menyerang pemerintahan Saudi. Misalnya kalau kita dilarang kayak apa? Putus hubungan diplomatik, misalkan Indonesia dengan Saudi putus hubungan diplomatik seperti dengan Iran gitu. Itu mereka nggak bisa haji umrah, nggak bisa masuk, namanya putus hubungan diplomatik, kedutaannya semua ditarik. Nah kita nggak bisa haji, kan kita yang rugi. Ya kalau pemerintah kita kemudian misalkan ada masalah gitu kan, sama seperti Iran. Kalau Iran tidak apa-apa, setiap ada masalah kan selalu Iran yang bikin masalah. Dulu di Saudi banyak ketika haji itu kan banyak orang yang meninggal gitu. Ternyata sekelompok dari jemaah Iranin robos. Pokoknya tidak tertib lah, susah diatur. Ya, karena memang mereka tidak suka, benci. Falyabudu rabb hadzal bait.
maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini sebagai bentuk atau terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan nikmat kepada mereka yang luar biasa, kemuliaan, maka mereka diperintah untuk menyembah. Sama kita juga demikian. Kita sudah setiap saat mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang kita cari kalau kita bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sebagai apa? Bentuk syukur kita. Syukur itu dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan lisan alhamdulillah. Tapi dengan perbuatan, dalam surat An-Nasr pernah kita bahas kemarin, saking Nabi bahagianya, senangnya Nabi dengan Fathu Makkah ya, kemudian beliau satu saat Aisyah radhiyallahu anha menegur beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau capek-capek beribadah?" Nabi mengatakan apa? "Afala akunu abdan syakura." Saya hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi bersyukur bukan hanya dengan lisan, dengan perbuatan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberikan mereka rasa cukup, ya, memberikan mereka makanan sehingga mereka tidak kelaparan dan mengamankan mereka dari perasaan takut. Ya, coba kita lihat di Makkah ataupun Saudi lah secara umum, Makkah Madinah secara khusus. Coba kita kalau ke sana itu, padahal tanahnya kering tandus, buah apa sih yang tidak ada di sana itu? Kita kan kalau pergi ke sana, buah makanan melimpah itu, luar biasa. Itulah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam.